Pak Ketua. Beliau ini adalah Ketua DPD LPPMTI Provinsi Kalimantan Timur. Namanya Bapak Budi. Nama kepanjangannya silakan mungkin nanti beliau sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita syukurin kami malam kedua ini malam tidur di tempat saudara kita Pak Ahmad Yani selaku ketua kelompok yang rencananya kami membina kelompok apa tadi Pak? Bina bersama. Nah jadi kebetulan kami mencoba untuk membuka program kami di LPPMTI. Itu adalah lembaga pemberdayaan dan perlindungan masyarakat tani Indonesia. Kebetulan saya dari provinsi dan saudara kita Pak Herianto itu dari pusat DPP pusat beliau. Setelah kami mulai kemarin 1 hari kemarin ya Pak, kita lusa yang lalu kita datang, 1 hari kami kemarin survei, ini hari kedua kami survei. Ya syukur alhamdulillah saya lihat peluang untuk kita bekerja di sini sangat baik. Kembali lagi mungkin ini dari masukan saya selaku ketua, nanti ketua umum juga menjelaskan. Yang kami harapkan mungkin dari bapak-bapak juga ada kebersamaan kita. Kebetulan disaksikan juga sama Pak Ahmad Yani selaku ketua. Ya saya pikir saya buka seperti itu. Saya kembalikan lagi dengan Pak Ketua Umum. Jadi kami senang ketemu dengan bapak-bapak di mana di wilayah Kalimantan Timur ini luar biasa. Ternyata masih banyak masyarakat yang ingin hidup sejahtera, yang ingin hidup bagaimana ekonomi mereka jadi baik. Dan saya bangga bahwa masih ada masyarakat Kalimantan Timur yang betul-betul menjaga kelestarian alamnya itu sendiri dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan hidup mereka. Nah ini yang membuat kami terpanggil, dan apa yang menjadi visi misi kami dari LPPMT itu yang begini yang kami suka. Karena tidak ada lain bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat petani di tingkat pedesaan itu, ya memang harus melakukan pemberdayaan seperti itu. Tapi ternyata begitu hasil kunjungan kami lihat, ini fakta dan ini nyata, betul-betul masyarakat itu bersuadaya. Jadi itu yang ada beberapa hal yang mau kami tanyakan kepada bapak-bapak yang ada ini selaku masyarakat petani. Selama bapak melakukan kegiatan usaha pertanian di kelompok bapak ini, apakah bapak-bapak sudah pernah dibina atau mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah atau dari pihak swadaya, perusahaan-perusahaan atau dari pihak pendana atau apa? Sudah pernah menerima itu? Belum. Pembinaan juga tidak ada. Nah inilah yang menjadi salah satu momen kita ke depan, bagaimana kita melakukan pengembangan usaha pertanian. Tentunya Bapak juga dengan kedatangan kami akan tertolong dan kita bekerja sama dengan baik. Nah, tujuan kami di sini bagaimana kami untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian dengan pola-pola pemberdayaan kami sesuai dengan kriteria yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pada prinsipnya tidak ada lain hanya bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang sudah kita rencanakan. Jadi berarti ketua kelompoknya Bapak ya, Pak Yani. Ini yang mau kita buat. Nah, ada beberapa program yang akan kita lakukan di sini dan harapan kami tidak ada itu bisa tercapainya satu tujuan dalam kegiatan-kegiatan usaha pertanian kalau tidak melalui kerjasama yang baik. Kami dari LPPMTI hanya bisa memberi pendampingan, pembinaan dan bimbingan serta ilmu-ilmu bercocok tanam ya tentang penanggulangan hama dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah bagaimana dari pihak kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang melakukan programnya di bidang pemberdayaan itu untuk mendatangkan modal usaha buat masyarakat petani. Ini ya yang menjadi salah satu kerangka program kerja kami ke depan. Karena meskipun juga kita punya areal yang luas, punya areal yang bagus, masyarakat yang mau bekerja, tapi kita tidak didukung dengan finansial masalah program bantuan modal usaha, itu tidak susah. Tidak
akan bisa tercapai cita-cita kita. Nah, kami dari LPPMTI akan mengupayakan itu. Mungkin dalam tahapan awal kami akan buat dari pembuatan jalan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap pembibitan sampai kepada tahap penanaman sampai produksi. Dan kita melakukan itu, kita tidak mau harus tanaman-tanaman yang betul-betul hanya berarah satu versi saja. Tetapi kita bernilai melakukan penanaman itu yang betul-betul punya nilai tanam ekspor impor. Dia ada lokalnya, ada impornya, ada ekspornya. Karena itu yang dibutuhkan. Masyarakat lokal juga banyak membutuhkan kayak dunia pasar, di mana-mana membutuhkan itu. Saya tertarik dengan cabai tadi, saya tanya ibu tadi ya, saat dia menanam cabai tadi itu, saya tanya, dia pakai pupuk apa? Tidak pakai pupuk. Tidak pakai pupuk saja sudah begitu. Cuma sayangnya karena itu sedikit, ya. Mungkin karena faktor modalnya tidak ada, ya. Karena modal tidak ada ya. Jadi dari hasil penelitian kami tadi itu ada beberapa pohon cabai. Ini kenapa cuma sedikit? Kan begitu. Makanya saya tanya sama ibu, ya kan karena modal tidak ada Pak. Terus pupuknya bagaimana kami bisa ini? Jangankan mau tanam ini pupuk untuk beli pupuk tak ada. Tetapi saya lihat subur sekali, subur sekali. Jadi, Abu ada Pak. pupuk abu, Iya. luar biasa. Jadi Organik yang dibakar gitu. itu juga organik, itu juga organik. Organik. Jadi, nah disinilah kita bisa melihat bagaimana petani unggulan. Ada juga namanya petani modern. Kalau petani modern banyak dia menggunakan teknologi canggih, ya. Tapi kalau petani kayak bapak-bapak dan ibu-ibu justru sangat memahami sesungguhnya dalam bercocok tanam, apalagi namanya tanaman hortikultura, itu organik yang paling banyak. Sementara pemanfaatan dari pembuatan organik itu asal usulnya juga dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi kita lebih cenderung kepada petani tradisional daripada petani modern. Nah, kalau Bapak Ibu kan sebagai petani tradisional, ini yang mau kita bina. Mudah-mudahan ke depan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat semuanya, ya. Terus saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa sebenarnya yang tergambar dalam pikiran Bapak Ibu itu seketika membuka lahan ini begitu besar, namun maaf kata saya bilang kemampuan modal usahanya tidak ada, dan kenapa harus membuka itu? Sebenarnya motivasi apa yang tergambar dalam benak pikiran Bapak Ibu sebagai petani? Jauh-jauh dari kampung ya, sampai tinggal di hutan, terus hanya menjaga sebuah hutan, tetapi tidak ada tanaman-tanaman. Sebenarnya apa motivasinya? Tanam padi lah untuk menyambung hidup. Jadi Kalau ada yang bisa di kebun dikit-dikit kan, itu yang untuk cari apa namanya, logistik lagi lah sedikit. Tambahan. Jadi pada prinsipnya saya mengambil kesimpulannya di sini bahwa punya niat yang besar, punya tekad yang besar untuk membangun pertanian. Namun ada beberapa faktor yang betul-betul sangat membatasi keinginan kita itu. Nah, salah satunya mungkin seperti tadi yang sudah saya sampaikan, modal usaha dan lain-lain, dan bimbingan ya. Nah, tetapi pada prinsipnya di sini adalah bagaimana masyarakat untuk menyambung hidupnya. Jadi ini, nah inilah yang perlu kita perhatikan. Pada prinsipnya kami dari LPPMTI, dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat tani ini Pak, kami berupaya, dan ini merupakan salah satu hasil daripada perjalanan kami di dalam melakukan pemberdayaan di wilayah Kalimantan Timur. Insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Nah, ini akan kami akan buat dengan sedemikian rupa kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Namun sebelum kami melakukan itu, kami dari LPPMT akan membantu fasilitas sarana prasarana maupun permodalan bibit akan kami bantu. Kami beri ke masyarakat sambil berjalannya ini. Karena kalau kita merujuk kepada program pemerintah itu kan proses, ada tahapan dan tahapan. Tapi ada penguatan kelompok tani, penguatan penguatan tentang sistem operasional cocok bertanam oleh masyarakat petani, sistem manajemen pertanian juga harus kami buat, bapak-bapak. Jadi sekali lagi kami berterima kasih. Saya sebagai Ketua Umum LPPMTI, Dewan Pimpinan Pusat, saya dari Jakarta. Dengan melihat ini kami sangat antusias dan
coba menata program itu dengan bapak-bapak petani, khususnya di kelompok tani yang sudah kami ketemui. Saat ini kami sudah 2 malam di sini Pak. Mudah-mudahan apa yang perjalanan kami bisa menghasilkan hasil yang baik. Iya. Bapak-bapak tentu senang kalau kami datang di sini. Kami sangat berterima kasih Pak atas kedatangan Bapak dan motivasinya ada. Kami sangat mensyukuri apabila itu bisa dilaksanakan. Alhamdulillah cepat lebih baik gitu. lebih cepat lebih baik karena kami ini punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Nah, itu masalahnya. Jadi gini, saya hari Senin saya kasih bibit cabai ke sini. Iya. Ya. Nanti ini si Uwe saya panggil apa, nenek, mama, kakak ayah. Saya kasih nanti di bibit ya, saya tertarik dengan itu. Iya. Jadi coba saya kasih bibit ke sini, bibit cabai itu nanti disemai nanti ditanam ya. Iya, iya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Minggu hari Senin, mungkin minggu depan kami ke sini. Iya. Karena banyak urusan kami nanti kami ke sini. Harapan kami di sini kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Iya. Nanti kita mungkin ke depan akan bikin pendopo di sini Pak. Iya. Harapan kami partisipasi bapak-bapak untuk menggesek. Bensinnya tidak usah pikir, nanti kami beri. Tenaganya aja yang kita butuh ya. Paku dan lain-lain nanti urusan kami. Yang penting tenaga untuk kamu kita buat. Supaya tidak seperti ini. Kita bikin kalau bilang orang Kalimantan kayak seperti lamin ya. Iya. Bikin lamin. Jadi ada berkumpul di sini. Mudah-mudahan ke depan ini pun bisa menjadi salah satu desa yang akan menjadi desa pertanian, menjadi percontohan di wilayah Kalimantan. Baik Pak, mungkin ada dari bapak-bapak silakan Pak. Apa keluhan mau Bapak? ditanyakan silakan tanya. Tanya Pak, tidak masalah. Cek saya biar ada keperluan ada cek. Apa yang mau tanyakan Pak? Tidak apa-apa. Nah, kami ini masalahnya mau bertani tapi tidak punya kemampuan. Kami ini sambil bertani sambil mencari makan penambahan makanan. Sangat sulit lah rasanya. Tapi kami punya kemauan tekad yang luar biasa karena lahan ini kita lihat kan tanahnya baik kan. Jadi gimana lagi kalau dipergunakan dengan baik-baik kan agar bisa menjadi bukti bahwa tanah di wilayah Kalimantan bisa menghasilkan. Nah, makanya kami bekerja keras semampu kami. Kenapa sampai berkebun? Tentunya masalahnya pendidikan pupuk kami kan tidak mengerti masih kan. Maklumlah kami pulang pedalaman belum mengerti masalahnya dunia modern. Cuma kami secara manual sesuai yang kami tahu. Jadi kendala Bapak di sini masalah itu saja. Iya itu. Yang utama modal usaha. Iya. Terus boleh saya tanya sudah berapa lama Bapak di sini? Lama Pak. Lama. Mereka ini termasuk binaan saya yang awal. Dari awal. Jadi kami di sini ini bergantung dengan apa namanya, nasib yang kami peroleh di sini ini. Kadang-kadang ada dapat kerjaan lain itu untuk menyambung hidup. Di samping itu sambil mengelola lahan yang ada. Itu awalnya kami di sini. Tapi selama ini ya alhamdulillah masih tetap jalan gitu kan. Cuman ya itu tadi sampai merangkak Pak. Jadi tidak perlu kita panjang lebar bicara, yang harus mungkin terbagi. Bapak lebih mengerti kan kehidupan di dalam sini kan begitu. Jadi memang keinginan kita besar, Iya. kemauan kita besar, cuma karena penghasilan yang Terbagi ya. ada untuk kepentingan hidup, Iya. ada juga untuk kepentingan anak sekolah. Iya. Sementara hasil daripada pendapatan kita itu dalam per bulan belum mencapai target dengan apa yang kita ingin. Iya. Jadi di sini mungkin di sini kendalanya. Ini kan sebagian kita kebun Pak. Jadi untuk pelemparan keluar untuk hasil itu belum ada. Iya. Buat makan aja ya Pak. Buat makan aja, yang cukup untuk makan saja gitu. Jadi kita mau lemparkan keluar, kita anda punya senah keluar gitu kan. Jadi kami mengambil kedatangan Bapak di sini supaya membantu ada pasaran keluar gitu. Jadi kan itu memudahkan
juga di sini masalah. Iya. Selain dari permodalan, alur pasarnya juga Iya, ada. Iya. Kerajinan tangan kan masih bisa kami peroleh di sini Pak, seperti Oh, ini. iya. Ya seperti apa namanya itu tadi itu Pak. Bisa bikin ini semua, Bos? Bisa Pak, Wah. bisa. Jadi kerajinan tangan kita gunakan rotan yang ada di dalam sini kita perlukan untuk Iya. apa namanya ini kiang, bahasanya kiang. Ini kan nanti bisa bapak pasarkan keluar Pak. Benar sekali. Ya itu, jadi nilainya ini kan luar biasa Pak ini. Ini terbuat dari rotan apa, Pak? Rotan segar. Rotan segar. Jadi ada juga yang lain rotan segar gitu nama. Nah itu kayak begitu kan bikinan sendiri. Nah itu. Nah itu kan bisa kita pasarkan Pak nantinya. Pak Kalau Ketua, di Jawa boleh. itu Tapi ya. kalau bahan baku Masih bisa kita masih cari dapat di sini ya. dalam sini masih dapat gitu. Itu kemarin banyak Pak yang dari Ini yang bikin ini perempuan. ini kakak ini yang bikin. Ini juga kakak sebelah itu juga bisa bikin. Ini kan bikinan beliau juga Pak. Kakaknya yang bikin ini. Boleh saya ada satu begitu yang sudah jadi. Ada. Sini saja. Saya beli, Bu. Biar kenang-kenang buat Ada nanti saya pesan satu. iya. Boleh. Untuk ini air. Iya. Kalau yang ringan-ringan itu kita ya bawa. Iya. Nah ini kan maksud kami kan kalau ini bisa dibikin, bisa dipasarkan itu malah memudahkan Iya. ekonomi di dalam sini Pak. Kalau bikin yang ada tutupnya begini bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Terus kasih ukiran-ukiran Dayak gitu bisa. Ya. Ini enggak diwarna-warnain enggak bisa. Iya, ini kan langsung dibikin aja kemarin. Oh, enggak usah diwarnain nih. Gitu yang penting ada tutupan. Iya. Direndam dulu. Lama ya rotannya. prosesnya ya. Iya, direndam dulu Pak dengan air panas direbus. Lama prosesnya bikinnya. Itu ini. Enggak yang Iya, warna-warni. kalau ini kan langsung dianyam, diraut, langsung bikin bisa. Cuma ini saya pernes Pak, Oh, di furnish. pakai pelitur nih. Makanya mengkilat. Tetapi kalau yang pakai tutup juga dibikin furnish Iya. begitu mungkin bisa ya. Jadi kalau pakai pernes kan mengkilat dia. Jadi memang di sini banyak sekali yang Saya pernes bernilai sendiri ekonomi. di rumah. Tinggal pembinaannya mumpun dari apa yang menjadi budaya contohnya kerajinan begini kan salah satu budaya Budaya Pak. jadi ini harus Budaya. dikumandangkan kita kan. dan dikembangkan terus bahannya banyak di hutan banyak di sini. Banyak banget sih. Kita tahu Pak Iya. sedikit kami melihat sudah hampir beberapa lama di Kalimantan mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini kami ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Satu-satu masyarakat yang kami temui kalau kita lihat Kalimantan kaya punya kelapa sawit, punya tambang dan punya apa-apa tetapi sama itu juga dua-duanya jadi Ini satu lagi Pak. banyak masalah tidak apa-apa biar tiga-tiganya Nah itu yang begitu maksudnya Bapak itu warnanya. Mereka gitu banyak yang dihadapi masalah Iya lah Kak. ngate muwe. dari segi kelapa sawit belum Nah pernah itu kan bisa memberikan bisa dipasarkan ke Samarinda. dari tambang Mana-mana kan bisa. tambang di mana-mana Itu bahan merusak baku dari sini. Iya. Jadi Makanya bawa ke sana kan kami gitu. bangga dengan bapak-bapak karena bisa menjaga sumber daya alam kita yang bernilai ekonomi Iya. jadi ini coba pada prinsipnya ini kita kembangkan bapak-bapak tetap semangat ibu tetap semangat ya. Saya nanti kasih bibit cabai dulu ke sini sama jagung manis Iya. nanti kalau cabenya sudah jadi nanti ibu saya butuh bibit itu yang apa namanya karena saya mau ambil bibit itu kembali dikasih masak dia sampai matang nanti biar beli 5 kilo kak 4 kilo kak terserah itu daripada saya ambil di toko lagi supaya bibit alam itu lebih bagus supaya bibit lagi nanti kita beli lagi Bagus tuh Pio tuh. nanti kita ibu bungkus lagi satu bungkusnya itu isi 500 pohon dijual berapa Tuh Pio pergi sekolah. nanti kita beli lagi ya Bibit itu aja. masuk kata. Bibit Lombok kata. bibit Lombok Jadi keren ada aja masak kawin kan bibit naik kata. Iya. Kila kawin tah itu. Iya, anu ike lo kan. Sering buat tong plastik.
50 biji, 500 biji berapa? Berapa Iya. harganya? Ya milih bibit tenda maksud Teh Pian katanya. Ya. Iya. Nanti beliau-beliau ini nanti yang kasih pemahaman sama ini. Dijual aja, kita beli lagi karena bukan hanya di sini. Iya. Jadi kalau ada ya kita beli kasih lagi ke orang. Iya. Biar ada nilainya. Selain daripada itu bisa jual apa. Ini luar biasa ini tanah. Kalau di sini biar 100 kilo juga bebek cabai hidup ini. Ini saya sudah lihat. Nanti saya kasih bibit apa jagung manis. Jagung manis. Saya beli 3 kilo jagung manis Iya. nanti untuk Jadi belawak. Jagung manis sama kacang kacang apa itu? terung, kacang yang panjang. Oh, kacang panjangnya yang nanti kita beli ya. Samurat Kak. Lupa apa itu lupa? Iya, ada Timun. Oh, timun. Iya. Luka itu timun. Itu bikin tuh, ndak bisa ndak ada apa itu racunnya. Musuhnya darah tinggi. Ya itu semua ini udah ada racun. Nanti beliau-beliau ini nanti kan datang minggu depan. Kita bikin pembibitan bantu Biar masyarakat. kita banyak yang nanam itu kalau ndak ada racunnya dibuang itu ndak jadi juga. Banyak hama di sini. Hama apa itu? Hama itu barang aja ya buah-buahan. seperti sekalaka. Anu Pak, yang kayak belalang itu. Oh, kalau itu tidak repot. Nanti ada pakarnya. Tenang. Di LPP NTI ada pakarnya. Oh iya iya. Nah, karena kita bina kita sama-sama. Iya iya. Kita kasih bibit dulu. Nanti kalau perawatannya kami aja. Ya, ya gitu. Kita kasih. Penjualannya tidak usah pikir, kita beli di sini. Iya. Jadi panen bayar, timbang bayar. Iya. Tidak perlu bapak bawa ke sana. Nanti beliau yang beli di sini. Iya. Beliau ini. Iya. Ini bos pasar segiri itu. Iya. Nenek bujur-bujur. Bener Bu. Tadi tanam Nenek aja. bujur-bujur ya dengan kan? bos ya. Tenang ya. Jadi oke Pak, terima kasih Iya, banyak ya. iya, iya. Kami sudah puas, oke. Din. Ah, teman-teman, kami sudah dapat ajat nih. Berapa semuanya nih? Tahu lah. Berapa ibu jual biasanya? Belum ada dijual di sini. Belum ada dijual. Oh ya udah kalau ada dijual biar saya ambil. Lalu saya kasih uang ibu. Nah, ini kan tidak ada dijual. Bahayanya itu begitu.